Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alvin. Aku di sini baca-baca buku hukum jaminan. Materinya hak tanggungan. Saya akan menjelaskan apa itu hak tanggungan ya. Hak tanggungan adalah sebuah ilustrasi. Suatu hari, seorang notaris yang sedang melaksanakan proses penandatanganan akad kredit menjelaskan pemberian fasilitas kredit dari sebuah bank kepada Pak Soleh. Jadi debitur Pak Soleh ini ceritanya. Debitur itu ialah orang yang meminjam uang kepada bank. Pak, nanti atas tanah Bapak akan dibebani hak tanggungan untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit yang Bapak terima ya. Nah, Pak Soleh ini bingung, hak tanggungan itu apa ya? Apakah kalau rumah saya dibebani dengan hak tanggungan seperti yang Ibu sampaikan, saya masih bisa tinggal di rumah tersebut? Baiklah, saya menjelaskan. Ini notarisnya menjelaskan mengenai hak tanggungan. Jadi begini, hak tanggungan adalah bentuk hak jaminan atas tanah berikut benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Hak tanggungan memberikan hak preferensi kepada kreditor. Artinya kreditor ini punya keutamaan untuk mengeksekusi jaminan yang dimaksud tersebut dahulu daripada kreditor lainnya jika suatu saat debitur wan prestasi. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 KUH Perdata, hak tanggungan itu dulunya adalah hipotek. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 jadi diubah jadi hak tanggungan. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi kecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Cara mendaftarkan hak tanggungan. Pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat, tempat letak tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah yang dimaksud. Adapun pendaftaran dilakukan dan cara melampirkan: 1. Sertifikat asli yang akan dibebani hak tanggungan. 2. Salinan berkas fotokopi identitas pemberian hak tanggungan dan penerima kuasa. 3. Salinan berkas fotokopi perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang dijadikan dasar untuk pemberian hak tanggungan. 4. Surat kuasa asli untuk mendaftarkan hak tanggungan. 5. Untuk pendaftaran hak tanggungan di wilayah Jakarta, surat kuasa untuk pendaftaran hak tanggungan ini dibina untuk dilegalisasi atau watermarking oleh notaris yang melaksanakan pendaftaran hak tanggungan tersebut. Yang keenam, bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk pendaftaran hak tanggungan besarnya ditetapkan berdasarkan rentang nilai pertanggungannya sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Eksekusi hak tanggungan. Dalam praktiknya, eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penjualan di bawah tangan dan melalui proses lelang. Penjualan di bawah tangan. Yang dimaksud dengan penjualan di bawah tangan adalah penjualan atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan dan dibebani dengan hak tanggungan oleh kreditor sendiri secara langsung kepada orang atau pihak lain yang berminat, tetapi dibantu juga oleh pemilik tanah dan bangunan dimaksud. Namun, hati-hati, pelaksanaan penjualan jaminan ini di bawah tangan ini harus didahului dan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait dan diumumkan ke dalam dua surat kabar yang terbit di daerah tempat lokasi tanah dan bangunan berada. Hal ini dilakukan minimal 1 bulan sebelum penjualan dilakukan, serta tidak ada sanggahan dari pihak manapun. Apabila tidak dilakukan, penjualan dapat dikatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Penjualan jaminan melalui proses lelang. Dalam pelaksanaannya, lelang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, lelang terbuka. Lelang yang dilaksanakan dengan cara penawaran langsung oleh peserta lelang dengan sistem harga naik-naik, yakni penawaran pertama dilemparkan oleh juru lelang dengan standar harga tertinggi terbatas dan pemenangnya adalah penawar harga tertinggi. Biasanya yang umum diketahui oleh masyarakat awam adalah lelang yang dilaksanakan dengan cara seperti ini. Yang kedua, lelang tertutup.
Lelang yang dilaksanakan dengan cara penawaran para peserta lelang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan langsung kepada juru lelang pada saat berlangsung. Setelah semua penawaran disetorkan, juru lelang akan membuka amplop tersebut satu persatu di hadapan para peserta lelang dan langsung membacakan. Pemenangnya adalah penawar harga tertinggi. Ada pengecualian khusus mengenai harga yang dipilih. Untuk lelang terhadap tender pelaksanaan suatu proyek atau penggadaan suatu barang, biasanya penggadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah atau badan usaha milik negara BUMN. Pemenang lelang adalah peserta dengan penawar harga terendah terhadap spesifikasi barang atau jasa yang telah ditentukan. Hapusnya hak tanggungan. Hapus hak tanggungan yang membebani tanah dan atau bangunan dapat hapus sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Utang yang dijamin sudah lunas. Sertifikat asli tanah yang dibebani hak tanggungan, sertifikat asli hak tanggungan, surat permohonan asli penghapusan pendaftaran hak tanggungan, surat roya dari kreditor berkenaan dengan melampirkan salinan berkas fotokopi sebagai bukti lunas. Salinan berkas fotokopi TKP pemilik tanah, hak tanggungan tersebut dilepas secara sukarela oleh pemegangnya. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penghapusan penetapan peringkat yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Itulah tadi materi tentang hak tanggungan yang saya bacakan dari buku berjudul Hak Tanggungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.